Sekali lagi katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati sembah, ku sembah Kau Maha Kudus, ku tinggikan Maha tinggi, ku serahkan jiwa nunggu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Sekali katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati ku sembah, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dan pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, agungkan nama-Nya. Haleluya. Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Glory, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, mujizat-Mu sungguh nyata buat kami.
Bapa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Yesus. Haleluya, ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, curahkan kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Urapi kami Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu dan Tuhan, buka hati saat ini. Buka hati saat ini, rasakan lawatan Tuhan saat ini. Seberapapun kita yang datang, jangan pandang itu Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada saat ini. Haleluya Yesus. Rasakan urapannya, biar mengalir kuasa-Mu. Haleluya, bekerjalah, mengalirlah. Rasakan lawatan Tuhan saat ini. Tuhan sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu Bapak Ibu saat ini apa yang Bapak Ibu alami. Serahkan sama Tuhan. Saat ini mungkin Bapak sakit, Bapak Ibu mengalami segala apapun yang kadang kita tidak mampu menghadapinya. Ya percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahwa Tuhan itu Allah yang kuasa. Dia sanggup berikan yang terbaik buat kita. Haleluya Yesus, haleluya. Rasakan kekuatan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah. Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Saya bukan dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat
Kau jadikan hidupku berarti. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Untuk pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menaikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan, setiap kebaikan lawatan sepanjang hari ini yang kami rasakan ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami dan kuasa-Mu yang kudus. Kami yang datang saat ini Tuhan, kami rindu bersuka cita di hadapan Engkau ya Bapa. Kami rindu menari buat Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengkuduskan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang buat kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang belum datang saat ini. Biarlah Engkau iring langkah mereka, Engkau berikan kerinduan kepada mereka. Kami rindu Engkau buka hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan melihat setiap kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang sudah mereka terima ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Engkau kembalikan Tuhan untuk melangkahkan kakinya Tuhan untuk mengucap syukur di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Tuhan, seberapapun kita yang ada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja dan bersorak. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekarang syukurnya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja dan bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat Bapak Ibu, tangan kita bawa, soralah haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Selalu syukur aja bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Kalau sudah duduk kembali, Bapak Ibu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bersoralah bagi Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus itu yang sanggup membuat kita itu ada sukacita. Amin. Dan saat ini Tuhan hanya meminta kita lebih ucapan syukur. Tuhan tidak meminta apa-apa sama kita. Dia hanya minta ucapan syukur yang dari kita. Kita sering kali bahwa Tuhan itu menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Tapi terkadang kita sering kali itu melalaikan semuanya itu. Bahwa kebaikan Tuhan yang luar biasa itu kadang kita abaikan. Kita kadang kalau hidupnya enak masih memuji Tuhan. Tapi kalau hidupnya tambah lebih enak,
tambah lupa sama Tuhan. Itu kebanyakan Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa dalam suka duka kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita akan satu bagian lagi mengatakan bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua karena Yesus. Yesus Juru selamat umat manusia. Yesus tadi yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tadi yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tadi yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, walaupun sedikit jangan begini. Oh iya, kalau kita KKR itu banyak kita bersuka cita. Tidak Bapak Ibu. Berapapun yang ada saat ini, kita percaya bahwa kita disuruh menari, ya menari. Gak ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini itu kita percaya bahwa waktu ini adalah kesempatan bagi kita, karena kita nggak tahu Tuhan ambil kita itu kapan. Dan saat ini kita siapkan hidup kita bahwa jangan sia-siakan waktu yang ada. Amin. Dan kita akan dengarkan lagu dari anak sekolah minggu. Kami persilakan. Lebih dari itu, amin. Haleluya. Kamu cuma tuh berdiri, kita akan satu pujian lagi, yaitu kita bersuka cita itu hanya dalam Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu. Rasakan sungai cita pada saat ini. Ketika kita pulang melangkah, sukacita itu pasti ada dalam hati kita, amin. Haleluya. Kamu cuma tuh berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam, kata yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, kan ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kekerasan melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam, kata yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, kan ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kekerasan melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kekerasan melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berkemuliaan bagi Allah, haleluya. Kami silakan dulu kembali. Baik, Tuhan, sukacita itu gak ada dari manapun. Bahkan kadang dari suami kita pun gak ada sukacita yang sepenuhnya. Tapi sukacita itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami undang sebagai Bapak berdiri. Mari kita satu pujian mengatakan bahwa kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, basuh hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan.
tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penang hidupku, Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, Ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, Ku dengar firman-Mu. Doa dan firman Tuhan bersama namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan, dan biarlah Engkau disenangkan atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Pada hari ini juga kami mau dengar firman-Mu, berfirman-Lah bagi kami semua, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu, berikan roh pengertian untuk kami mengerti firman yang kami dengar, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Suatu anugerah. Pokoknya kalau setiap hari kita bangun masih sehat, bisa bernafas, itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Amin. Itu adalah udah nomor 1. Bangun tidur, sehat, bisa nafas, siap melakukan aktivitas, udah itu berkat luar biasa. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Lemah Namun Bijak dan Cekatan. Kita ambil dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Hari ini kita akan belajar dari 4 binatang. 4 binatang yang kelihatan lemah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amsal 30 ayat 24 sampai 28 saya bacakan buat kita semua. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Dari sini kita belajar, mungkin kita menganggap diri kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin kita menganggap kita ini lemah dibanding orang lain. Mungkin kita, waduh, saya bisa apa? Saya tidak berdaya. Saya tidak punya kemampuan seperti dia. Mungkin kita hanya dikasih kemampuan sedikit, berbeda dengan yang lain dikasih kemampuan banyak. Kita merasa lemah, tidak berguna. Atau mungkin kita bersungut-sungut dalam hidup kita, banyak mengeluh. Aduh Tuhan, gimana ini ya? Aduh Tuhan, kok saya nggak tahu nih harus buat apa, kok terjepit seperti ini. Mungkin kita merasa bahwa kita saat ini lemah, tidak berguna, seperti tidak ada harapan. Tapi mari kita belajar dari 4 binatang yang lemah ini, namun cekatan dikatakan. Yang pertama semut. Dari semut kita belajar bahwa semut itu ternyata sangat rajin.
Waktu ada kesempatan musim panas, dia bekerja terus kumpulin makanan, terus walaupun makanannya sudah banyak di sarang mereka, tapi mereka terus mengumpulkan. Karena musim panas mereka bisa leluasa untuk bekerja. Mereka tidak harus kena hujan. Kalau mereka kena hujan nanti mereka bisa hanyut, tapi kalau musim panas mereka bisa bekerja dengan leluasa. Kesana kemari mereka cari makanan terus, penuhi sarang mereka. Tidak pernah berhenti selama musim panas, mereka terus bekerja. Karena mereka tahu nanti saat musim hujan, musim dingin, mereka sulit untuk bekerja. Mereka tinggal menikmati hasil apa yang sudah mereka kerjakan selama musim panas. Mereka tinggal di sarang, tinggal menikmati, makan, tidur, makan, minum, tidur. Nanti saat musim panas mereka kerja lagi, terus begitu. Mereka rajin melihat situasi yang ada, keadaan yang ada, kapan mereka masih bisa bekerja, mereka bekerja. Sama seperti kita. Seperti pujian yang menyatakan, selagi ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan kita melayani Tuhan, kita bekerja sungguh-sungguh. Selagi masih kuat kita terus bekerja. Baik itu kita bekerja dalam hal mencari nafkah, baik kita bekerja dalam melayani Tuhan, baik kita bekerja percaya kepada Tuhan, terus berdoa, berharap selagi masih kuat. Ada kalanya saat usia kita sudah mulai banyak, kekuatan menurun. Amin. Kekuatan menurun. Ya Pak Saniman ya. Kekuatan kita mulai menurun. Mulai timbul sakit penyakit karena usia. Tapi kita tidak akan menyesal karena sewaktu muda sudah bekerja dengan keras. Seperti Mas Juni kerjanya keras, masih muda kerja keras, nanti masa tua tinggal menikmati. Yang penting pandai-pandai seperti semut, mulai simpan untuk nanti di hari tua. Seperti itu, seperti semut kita belajar. Kemudian kita juga belajar dari pelanduk. Pelanduk ini binatang yang lemah, yang gampang dimangsa sama singa, gampang dimangsa sama harimau, binatang-binatang buas. Dia kecil, lemah, menjadi santapan para binatang buas. Tapi di sini kita lihat pelanduk itu bijaksana. Dia taruh rumahnya di bukit batu, di mana susah untuk singa menerobos bukit batu itu tersebut. Dia menaruh rumahnya di dalam, lubangnya kecil, jadi cuma dia bisa masuk ke dalam, sedangkan pertahanannya batu-batu. Singa mau menerobos susah, tapi dia bisa lihat, oh ada singa di luar, terus di dalam aja, tenang-tenang di dalam aja. Pelanduk, dia bijaksana. Dia diberikan hikmat sama Tuhan untuk membuat rumah di bukit batu. Supaya apa? Dia ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bersembunyi, ada waktu untuk dia boleh bersama keluarganya di dalam, menikmati ketentraman tanpa kalau di luar kan bahaya terus mengancam, siap untuk dimangsa. Tapi waktu di dalam mereka bisa menikmati hidup, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari belalang. Belalang itu dikatakan walaupun tidak ada raja, tapi mereka berbaris dengan teratur. Mereka rukun, tidak ada pemimpinnya. Tapi kalau kita lihat belalang, kalau menyerbu satu sawah atau satu kebun, mereka akan ramai-ramai menyerbu, lalu habis dalam sekejap. Padahal tidak ada pemimpinnya, tapi bisa mereka langsung kompak datang menyerbu satu persawahan contohnya atau perkebunan, habis semua dimangsa sama belalang. Kalau mereka udah rame-rame datang. Di sini kita belajar supaya kita hidup teratur dan rukun. Walaupun mungkin kita nggak ada pemimpin kita di tempat kerjaan, tapi kita mau tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin kita tidak melihat Tuhan mengawasi kita, tapi kita mau tetap melakukan hal yang benar dimanapun kita berada, meskipun di tempat tersembunyi sekalipun. Amin. Seperti belalang.
kita tetap teratur melakukan apa yang menjadi tugas kita, dan rukun, hendaklah kita jangan bertengkar satu dengan yang lain. Rukun, karena yang paling terutama itu sebenarnya, harta paling berharga itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Amin. Manusia itu sendiri harta yang paling berharga. Jadi jangan sampai gara-gara memperebutkan harta kita bertengkar, memperebutkan benda atau apapun itu kita bertengkar, karena yang paling berharga itu sebenarnya manusia itu sendiri. Persaudaraan itu lebih penting, rukun itu lebih penting. Mungkin kita mengalami kerugian, tapi selama kita masih, orang itu tidak terhilang, orang itu tetap ada, orang itu kita tetap masih bisa komunikasi, tidak apa-apa. Karena orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebenarnya yang paling berharga di mata Tuhan dari semua yang ada di bumi ini adalah ya manusia itu. Amin. Manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Apakah tuh kita sudah belajar waktu itu, waktu orang gila di Gerasa. Amin. Ingat di mana Tuhan lebih sayang satu orang gila itu daripada 2000 babi. Dibiarkan 2000 babi itu wes mati tenggelam, padahal kerugiannya udah berapa itu, tapi satu orang gila itu lebih berharga. Hendaklah kita seperti itu, kita lebih mengutamakan hidup yang rukun. Kemudian kita belajar dari cicak. Cicak, dia binatang yang lemah, kayaknya kita sengaja mau tangkap dia juga bisa. Bahkan kucing pun cepat bisa nangkap dia, cicak. Tapi cicak itu ada juga di istana raja. Dimanapun cicak itu ada, di setiap rumah cicak itu ada. Jadi di sini kita belajar bahwa cicak itu tahu fungsinya. Fungsinya dia adalah menangkap nyamuk dan serangga yang lain. Dan dia tahu bahwa dia di istana raja pun dia punya fungsi, punya manfaat. Maka dia punya keberanian tetap ada di dalam istana raja. Demikian juga kita, apakah kita tahu fungsi kita sehingga kita punya keberanian untuk melangkah kemanapun, dimanapun. Apakah kita tahu fungsi kita yang sebenarnya? Seperti cicak, dia tahu fungsinya sehingga dia tidak takut walaupun di istana raja, ya dia berkeliaran aja. Karena tugasnya dia tahu, saya menangkap nyamuk, saya menangkap serangga yang ada, dan saya dibutuhkan, saya diperlukan. Meskipun ini istana, saya diperlukan. Meskipun ini gereja, tempat ibadah, saya diperlukan di tempat ini. Apakah kita tahu fungsi kita? Atau kita benar-benar merasa, wah, saya tidak berfungsi sama sekali, saya tidak ada gunanya sama sekali, yang akhirnya membuat kita tidak percaya diri, tidak punya keberanian untuk melangkah, untuk memasuki tempat tertentu, hal tertentu, mencoba hal yang baru, karena kita merasa, aku gak bisa. Hendaklah kita seperti cicak, tahu fungsi kita, tahu bahwa kita, saya mampu, saya bisa, saya punya fungsi, saya punya sesuatu yang diperlukan. Amin. Sehingga kita berani untuk melangkah, berani untuk melakukan sesuatu, berani menginjak tempat tertentu, karena kita tahu kita berfungsi, bermanfaat. Dari keempat binatang ini kita belajar mereka adalah 4 binatang yang lemah, tapi mereka tahu kapan mereka harus bekerja, dan mereka pun diberikan hikmat oleh Tuhan bagaimana harus membangun rumah. Kemudian mereka juga meski tidak ada pemimpin, mereka hidup teratur, mereka hidup rukun, tidak saling tengkar satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh menjadi suatu senjata yang mematikan seperti belalang. Kemudian juga dari keempat binatang ini kita belajar bahwa mereka tahu fungsinya, tahu mereka berguna, tahu bahwa mereka bermanfaat, sehingga mereka punya keberanian untuk berada dimanapun.
Demikianlah kita belajar dari keempat binatang ini, binatang yang lemah. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan mereka, kita sangat sempurna. Amin. Kita sangat sempurna. Kita punya semuanya. Kita pun diberikan pikiran. Bahkan kita lihat ciptaan-ciptaan yang sudah ada, teknologi-teknologi yang sudah ada. Bukankah itu suatu yang luar biasa manusia boleh ciptakan? Amin. Kita lebih daripada itu. Kita mampu melakukan hal-hal yang besar karena kita sebenarnya diperlengkapi sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah minta hikmat dari Tuhan. Setelah Tuhan berikan kita hikmat, jangan sia-siakan, lakukan itu. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti semut, lakukan. Tiba saatnya tinggal menikmati. Kemudian juga hindari permusuhan dan sadar akan tugas kita. Demikian kita belajar dari keempat binatang ini. Biarlah setiap hari kita menjadi lebih bijaksana lagi. Amin. Tuhan kiranya menolong kita untuk bijaksana dan menolong kita untuk berani. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan memuji Engkau dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Kau Allah yang menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami belajar dari semut, kami belajar dari belalang, kami belajar dari pelanduk, dan kami juga belajar dari cicak ya Tuhan. Tuhan berilah kami hikmat apa yang harus kami lakukan, dan berilah kami kemampuan untuk rajin seperti semut ya Tuhan. Dan jagalah hati kami agar hati kami tidak mudah terprovokasi oleh apapun Tuhan, keadaan sekeliling kami. Biarlah kami lebih mengutamakan kehidupan yang rukun ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau Allah yang menolong kami juga Tuhan, untuk kami tidak minder, tidak rendah diri, tetapi kami boleh percaya Kau Allah yang beri kekuatan, kemampuan, dan juga Tuhan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilahkan yang baca pengumuman.